semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Jauh di dalam pegunungan, puncak gunung yang sulit melonjak ke langit. Kabut meringkuk di sekitar puncak gunung, membuatnya terlihat seperti langit. Sosok yang tidak bergerak duduk di atas sebuah batu di puncak gunung. Saat angin sepoi-sepoi menyapu sosok itu, rambut hitamnya melayang, membuatnya tampak agak riang. Sementara sosok itu diam-diam duduk seolah sedang tidur nyenyak, binatang iblis seputih salju mengepakkan sayapnya saat terbang keluar dari kabut. Menggunakan awan sebagai penutup, mata merah dan pupilnya terkunci pada sosok itu. Binatang iblis ini dianggap agak kuat di medan perang kuno. Itu dikenal sebagai iblis Hawk berwajah manusia. Itu memiliki wajah seperti manusia, tetapi ketika wajah ini disatukan dengan seluruh tubuhnya, itu tampak sangat aneh dan menakutkan. Iblis Hawk yang berwajah manusia itu sangat kuat. Dari auranya, orang bisa mengatakan bahwa binatang iblis ini bisa cocok dengan praktisi panggung sedikit lagi tahap nirvana seperti Liu Yuan. Tanpa suara mengepakkan sayapnya seperti hantu tanpa bentuk yang mustahil untuk dijaga. Bahkan praktisi panggung nirvana biasa akan merasa agak merepotkan. Iblis Hawk berwajah manusia ini jelas telah mengamati sosok di bawah ini untuk waktu yang sangat lama. Setelah terbang bolak-balik secara diam-diam untuk jangka waktu yang lama, tiba-tiba ia menyentak sayapnya, meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Namun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa, itu tidak membuat sedikit pun kebisingan saat pengisian pada kecepatan ini, dan bahkan aliran udara pun disembunyikan olehnya. Serangan menyelinap semacam ini memang sangat berbahaya. Iblis Hawk yang berwajah manusia sangat cepat. Dalam sekejap mata, binatang iblis menembus kabut, siap untuk mengambil tengkorak dari sosok itu dengan cakar mautnya yang cukup tajam untuk merobek pertahanan praktisi panggung nirvana. Cakarnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan mengingat betapa hebatnya serangan itu, jika ingin mengenai sasarannya, tengkoraknya akan terkelupas. Namun, tepat ketika cakar tajam akan menyentuh tengkorak sosok itu, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul dan berkembang. Segera setelah itu, cakar iblis Hawk yang berwajah manusia tertangkap di lubang hitam. Mengaum. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat Devil Hawk yang berwajah manusia dalam kesulitan besar. Itu segera mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang luar biasa ketika mencoba melarikan diri dari lubang hitam. Swoosh. Namun, saat ia mengepakkan sayapnya, sejumlah untaian cahaya hitam tiba-tiba keluar dari lubang hitam. Banyak string yang dipintal benangnya di sekitar Devil Hawk yang berwajah manusia, dan dengan paksa menariknya menuju lubang hitam. Seperti mulut raksasa, lubang hitam menelan binatang iblis, bahkan tidak meninggalkan satupun bulu di belakang. Serangan menyelinap yang aneh bertemu dengan akhir yang sama anehnya. Pada saat ini, sosok itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat, seringai samar di matanya. Dengan membalik telapak tangannya, demonic crystal seukuran kepalan tangan muncul di dalam, gelombang kuat nirvana ki melonjak ke dalam. Jumlah nirvana ki dalam kristal ini sebanding dengan beberapa ribu pil nirvana. Sosok itu mengepalkan tangannya ketika kristal iblis diserap oleh power devouring yang kuat, berubah menjadi pengaduk nirvana ki yang mengalir melalui tubuhnya. Asupan nirvana ki ini setara dengan pelatihan sepanjang hari. Namun, sangat disayangkan bahwa binatang iblis jenis ini jarang, bahkan jauh ke dalam pegunungan, sementara diberi kekuatan saat ini, itu akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk masuk ke daerah-daerah di mana binatang-binatang iblis tahap nirvana ini berkumpul dalam kelompok. Setelah melahap kristal iblis, sosok itu akhirnya berdiri dan mengangkat kepalanya. Wajah ini milik Lindong, yang telah berkelana jauh ke pegunungan. 5 hari lagi telah berlalu. Lindong berdiri dan menatap ke kejauhan dengan sepasang mata yang sedikit menyipit. Di matanya ada ekspresi yang tak terlukiskan. Dengan bimbingan Little Marten selama 5 hari terakhir, ia telah menjadi jauh lebih terampil dalam penggunaan simbol ancestral leluhur daripada di masa lalu.
Selain itu, karena kemajuannya ke tahap master simbol surga, Lindong menjadi semakin mahir dalam memanfaatkan daya devouring tirani. Karena penguasaan devouring power Lindong tumbuh, ia menjadi benar-benar menyadari betapa kuatnya simbol leluhur devouring adalah. Objek ini memang benar-benar artefak yang agung. Kemampuan bertarungnya sekali lagi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Saat ini, Lindong tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan, bahkan terhadap praktisi panggung nirvana seperti Chen Mu. Orang-orang ini agak lambat, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia dan rencananya Little Marten adalah untuk berurusan dengan orang-orang kekaisaran tebing iblis yang dikirim untuk membunuh mereka. Tentu saja, Lindong tidak tinggal di satu tempat terlalu lama, dan dia terus bergerak untuk menghindari kecurigaan mereka, dan membuat seolah-olah dia melarikan diri. Namun, para pemburu yang sudah lama ditunggu-tunggu belum muncul. Tidak perlu cemas, mereka harus segera tiba. Mereka dapat merasakan segel pelacakan di tubuh kamu, sementara itu, aku juga dapat meminjam segel pelacakan ini untuk mengukur posisi mereka secara kasar. Meskipun sinyalnya mungkin sangat lemah, aku bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan kami, ucap Marten kecil yang muncul di bahu Lindong dan tertawa. Bagaimana persiapannya? Tanya Lindong sambil melirik Little Marten dan tertawa kecil. Kami kurang lebih sudah selesai. Selama mereka berani datang, aku akan memastikan mereka tidak akan bisa kembali. Ucap Marten kecil. Mata Little Marten berkedip karena kegembiraan. Sudah jelas sudah beberapa saat sejak itu pergi semua pada sesuatu. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Lindong semakin lebar. Segera setelah itu, dia melirik ke arah utara yang jauh sementara peluit keluar dari mulutnya. Swoosh! Saat peluit memudar, sesosok merah tua keluar dari pegunungan di bawahnya. Dengan sentakan sayapnya, sosok itu muncul di sisi Lindong, menampakkan diri sebagai Little Flame. Sosok ini memiliki makanan yang agak enak selama periode ini. Praktis semua kristal iblis dari beberapa setengah tahap nirvana tahap demonic beast Lindong telah terbunuh dan dimakan oleh Little Flame. Namun, ini membawa banyak manfaat. Saat ini, Little Flame tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga tampak lebih agung dan kuat. Sementara aura yang dipancarkan dari tubuhnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda yang sebanding dengan setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Lindong sangat senang dengan transformasi Little Flame. Setelah menepuk-nepuk kepalanya, Lindong melompat ke punggungnya. Yang pertama mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan petir merah yang melesat ke kejauhan. Saat Little Flame terbang, Lindong melemparkan pandangan acuh tak acuh di belakangnya. Umpan sudah diatur dan siap untuk ikan yang tiba. Kekaisaran tebing iblis, karena kamu ingin menangkapku, pertama-tama aku akan membiarkan kamu merasakan harga mahal yang akan datang. Sementara Lindong sedang mengubah lokasi, 10 bayangan muncul seperti hantu di puncak gunung dari jauh. Aura dari 10 bayangan hitam ini sangat tirani. Tanpa diduga pemimpin kelompok adalah Chen Mu yang tampak menyeramkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan saat matanya melonjak dengan cahaya yang dingin. Orang itu melarikan diri lagi. Setelah Chen Mu menyelesaikan kalimatnya, beberapa tawa pecah di belakangnya. Anak ini benar-benar seperti anjing liar, melarikan diri dengan cara yang rajin. Chen Mu sedikit mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun segel pelacakan cukup sulit untuk dihapus, Lindong harus punya banyak waktu untuk perlahan-lahan menghapusnya selama periode waktu ini. Sebaliknya, Lindong tidak melakukan ini. Mungkinkah Lindong tidak tahu bahwa selama segel pelacakan tidak dihapus, dia tidak akan bisa menyingkirkan mereka? Chen Mu, mari kita meningkatkan kecepatan kita. Kami sudah membuang banyak waktu. Suara serak tiba-tiba terdengar di belakang Chen Mu yang cemberut. Setelah mendengar suara ini, sudut-sudut mata Chen Mu sedikit bergerak-gerak sejenak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat pria kurus itu. Pria itu memiliki wajah biasa, tetapi pupil matanya ada segitiga terbalik seperti ular, dan memancarkan perasaan yang sangat menyeramkan.
Bahkan seseorang yang sedingin Chen Mu tidak bisa mempertahankan ekspresi alami di depan orang ini. Di kerajaan tebing iblis, praktisi panggung nirvana memiliki status yang relatif tinggi. Selain senior pertama dan senior kedua, pria ini adalah nomor 3 yang tidak perlu dipersoalkan. Bahkan Chen Mu harus menundukkan kepalanya di depan pria ini. Seolah dia tahu bahwa Chen Mu mengukurnya, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Tangannya ditutupi dengan sisik hitam, pemandangan yang sangat aneh. Masih tidak bergerak, aku ingin melihat apakah Lindong benar-benar Asura 6 berkepala 3 yang benar-benar berani membunuh seseorang dari kekaisaran tebing iblis. Lelaki itu tertawa, menunjukkan gigi putihnya yang menyeramkan. Senyumnya penuh dengan kekejaman yang menakutkan. Sedikit kedinginan muncul di hati Mu Chen. Tanpa menunggu lebih jauh, Mu Chen berbalik dan berlari maju sementara semua orang dengan cepat mengikuti di belakang. Hari berikutnya, Mu Chen dan rekan-rekannya bepergian tanpa istirahat. Mereka mendorong kecepatan mereka ke batas, ketika mereka mengikuti sinyal lemah dan melintasi gunung demi gunung. Ketika matahari yang terik perlahan-lahan mulai turun di langit barat, saat cahaya merah menyelimuti pegunungan yang luas, 10 sosok akhirnya berhenti di hutan yang rimbun sementara mereka melemparkan pandangan ke depan. Sesosok duduk diam di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan pakaiannya melayang dan rambut hitamnya melayang lembut ditiup angin. Tidak berjalan lagi. Tatapan Chen Mu yang sangat menyeramkan diarahkan pada sosok itu, suaranya yang mengerikan menyebabkan rasa dingin naik ke tulang belakang seseorang. Namun, sosok itu hanya tersenyum di hadapan suara dingin Chen Mu saat dia dengan malas merentangkan tubuhnya. Matanya tidak berkedip dengan ketakutan bahwa Chen Mu dan rekan-rekannya telah mengantisipasi. Sebaliknya, mata sosok itu berisi senyum misterius. Kamu terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin kehilangan kesabaran aku, ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, kelopak mata Chen Mu langsung menyusut. Warna hijau meluas hingga batas penglihatan seseorang di atas hutan yang subur. Saat angin sepoi-sepoi bertiup kencang, ombak hijau menyapu dengan suara tabrakan, pemandangan yang benar-benar luar biasa. Namun, suasana di atas hutan yang rimbun sepertinya membeku. 10 sosok diam-diam berdiri di atas hutan, mata sedingin es mereka mengunci sosok di depan mereka. Ada cahaya lucu dan sadis di mata mereka, seperti cahaya kucing yang menguntit tikus. Hehe, dari kata-katamu, sepertinya kamu sengaja menunggu kami. Salah satu dari 10 tokoh tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh sambil mengejek menatap Lindong. Kata-kata yang diucapkan oleh mereka, hampir menyebabkan mereka kehilangan kendali dan tertawa. Sepertinya periode berburu ini telah menyebabkan orang yang kurang beruntung ini kehilangan akal sehatnya. Lindong tersenyum, matanya perlahan memindai 10 angka sebelum berhenti di Chen Mu dan sesosok di belakangnya. Dengan indera energi mental yang tajam, ia bisa merasakan sensasi berbahaya yang samar dari tubuh pria itu. Sensasi ini bahkan lebih intens daripada Chen Mu. Kekaisaran tebing iblis memang kuat. Mata Lindong menyipit sedikit tetapi dia tidak panik sama sekali. Jelas, dia sudah lama mengantisipasi situasi seperti itu. Lindong, aku sudah bilang, seseorang harus tahu batas kemampuannya. Kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Mata Chen Mu dengan dingin menatap Lindong, dengan niat membunuh yang tidak jelas bergolak di dalam diri mereka. Menyerahkan kunci kuno misterius dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh mayatmu. Tidak ada yang pernah berhasil bertahan hidup setelah membunuh seseorang dari kekaisaran tebing iblis kita. Kamu tanpa terkecuali, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya dan menyatakan dengan sikap acuh tak acuh. Kata-katanya tidak memberikan pilihan bagi Lindong untuk berbicara sendiri keluar dari kesulitan ini. Jelas, mereka bertekad membunuh Lindong. Lindong tersenyum ketika dia menatap Mu Chen sebelum tiba-tiba bertanya, jadi, berapa banyak pil nirvana yang kalian miliki? Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa pertanyaan Lindong benar-benar penuh kesombongan. Untuk sementara, bahkan Mu Chen tertegun.
Namun, dia tampaknya mengerti bahwa niat tersembunyi di balik kata-kata Lindong tidak ramah. Segera, ekspresinya berubah suram. Aku akan naik ke tahap nirvana dan aku membutuhkan cukup banyak pil nirvana. Lindong tersenyum lembut sambil berkata. Meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut, ketika dia melihat Chen Mu dan ekspresi lainnya berubah, dia menduga bahwa mereka juga mengerti apa yang dia maksud. Haha, anak yang sangat menarik. Namun, seseorang seperti kamu ditakdirkan untuk mati muda. Aku membawa 150.000 pil nirvana. Jika kamu percaya bahwa kamu cukup mampu, kamu dapat mencoba untuk mengambilnya. Orang yang berbicara kali ini adalah seorang pria yang berdiri di belakang Mu Chen, dengan mata segitiga. Mata-matanya dengan lembut menyusut saat dia menatap Lindong, sementara senyum palsu tergantung pada senyumnya. Ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat seseorang mencoba menargetkan kekaisaran tebing iblis mereka. 150.000. Kamu adalah domba yang cukup gemuk, ucap Lindong sambil tertawa. Namun, ketika mereka melihatnya terkekeh, para praktisi kekaisaran tebing iblis elit segera menggelengkan kepalanya. Mereka semua berasumsi bahwa orang itu mungkin sudah pikun. Mu Chen, urus masalah yang kamu tinggalkan. Sisanya akan menjaga daerah ini. Aku tidak ingin melihat kecelakaan yang tidak terduga terjadi hari ini. Pria dengan mata segitiga melirik Lindong, dan sepertinya dia tidak tertarik untuk berbicara dengan orang yang tidak stabil secara mental. Segera, dia melambaikan tangannya sambil berkata dengan santai. Ya, Senior Lacey. Ketika mereka mendengar kata-katanya, praktisi elit lainnya dari Devil Cliff Empire langsung merespons. Mengikuti yang diperintahkan, mereka semua berlari, sebelum mereka membentuk formasi defensif dan menjebak Lindong di dalam. Berkat formasi mereka, sangat sulit bagi Lindong untuk melarikan diri. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, sebelum ekspresinya langsung menjadi gelap. Kemudian, dia perlahan berjalan maju, sementara suaranya terdengar, Lindong, kamu mengejutkan aku ketika kamu maju ke Master Simbol Surgawi. Namun, jika kamu yakin itu cukup untuk memungkinkanmu bertarung dengan kekaisaran tebing iblisku, biarkan aku memberitahumu ini, kamu terlalu naif. Ketika situasinya seperti ini, bahkan jika kamu berlutut dan menyerahkan kunci kuno misterius, kamu harus membayar harga untuk menantang dan tidak menghormati kekaisaran tebing iblisku. Karenanya, kamu harus mati, teriak Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba mencengkeram telapak tangannya, sebelum niat membunuh yang kuat menyembur keluar dari matanya. Pada saat yang sama, gelombang kejut Yuan Power yang tangguh juga membanjiri. Meskipun mereka berdua adalah praktisi panggung nirvana, kekuatan Mu Chen ternyata beberapa kali lebih kuat daripada Li Pan. Swoosh! Gelombang kejut Savage Yuan Power tersapu, ketika sosok Chen Mu melintas. Setelah itu, sosoknya tiba-tiba melonjak, sebelum sosok buram muncul. Namun, sosoknya sudah muncul di belakang Lindong seperti hantu. Kemudian, Yuan Power secepat kilat berkonsentrasi pada telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam membantingnya ke kulit kepala Lindong tanpa sedikit pun belas kasihan. Bang! Namun, serangan Chen Mu tidak mendarat di tubuh Lindong. Itu karena saat serangannya setengah inci dari kulit kepalanya, energi mental yang hebat menyembur keluar dan membentuk penghalang, yang berhasil menangkis serangan itu. Ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihentikan, Chen Mu tidak terkejut. Segera, dia membalik telapak tangannya, sebelum Yuan Power berkumpul bersama seperti badai. Akhirnya, dia meninju. Segel pemecah gunung, teriak Mu Chen. Segel buku jari biadab menghantam penghalang energi mental itu dengan cara yang mendominasi. Karena pukulan itu, penghalang itu langsung hancur berantakan. Namun, begitu segel buku jarinya merobek penghalang energi mental itu, kilatan dingin tiba-tiba muncul dari bawah. Namun, itu tidak menargetkan tinju, tetapi sebaliknya, ia terbang di lintasan aneh menuju tenggorokan Mu Chen. Mendengus. Ketika dia melihat perjuangan Lindong yang sia-sia, Mu Chen dengan dingin mendengus. Menggunakan bagian belakang telapak tangannya, kekuatannya yang kuat menghantam kilauan dingin itu, sebelum dia berhasil meniupnya.
Ketika dia melihat tindakannya, mata Lindong menyipit. Dengan jentikan pikirannya, Devouring Force menyembur keluar sebelum langsung melilit Heavenly Crocodile Bone Spear-nya. Dalam hal ini, tombak tulang putih aslinya tiba-tiba berubah menjadi warna yang sangat gelap. Bang! Telapak tangan seperti baja Mu Chen mencengkeram tombak tulang yang marah itu. Namun, tombak tulang itu tidak mundur seperti yang dia duga. Sebagai gantinya kekuatan isap yang khas muncul dari tombak tulang itu. Berkat kekuatan isap itu, semua kekuatan Yuan yang melilit tubuhnya mulai menghilang secara diam-diam. Pemandangan aneh ini menyebabkan mata Mu Chen menyusut dengan lembut. Seketika, dia mencoba melarikan diri dari kekuatan isap itu. Lalu, dia dengan cepat mundur. Sepertinya 500.000 pil nirvana itu terbuang sia-sia untukmu, ucap Lindong. Ketika dia melihat Mu Chen tiba-tiba mundur, Lindong tertawa terbahak-bahak. Tepat, cahaya dingin memancar ke matanya, sementara energi mental yang hebat menyembur keluar dari istana niwananya. Segera, awan badai mulai berkumpul di langit, sementara guntur dan kilat terkekeh di tengah-tengah awan. Ekspresi Mu Chen suram. Ketika dia melihat fenomena misterius yang terjadi, dia tahu bahwa Lindong sedang mencoba menggunakan energi mentalnya untuk mengendalikan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Segera, dia dengan cepat mengambil langkah ke depan, sementara langkah kakinya tiba-tiba menjadi aneh. Jelas, ini adalah seni bela diri yang agak kuat. Swoosh! Langkah kakinya aneh. Saat tubuh Mu Chen menggeliat, ia dengan cepat muncul di depan Lindong. Mengikuti yang ia bergerak, lengannya seperti pedang, saat Yuan Power buas berkumpul di sana. Samar-samar, gelombang kejut yang sangat hebat muncul darinya. Blade Yuan raksasa ekstrim, teriak Mu Chen. Mata Mu Chen dingin saat dia mengayunkan tangannya dengan kasar. Setelah itu, semua udara di bawah lengannya tampak terkoyak, sementara parit selebar beberapa meter langsung terkoyak di hutan rimbun di bawahnya. Di depanku, kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Bersiaplah untuk mati, Mu Chen menyeringai. Lengannya yang seperti pisau sangat cepat dan ganas. Bahkan Lindong hanya bisa melihat kilatan cahaya yang hebat di matanya, sebelum angin pedang yang hebat, yang bisa melukai praktisi panggung nirvana, mendarat di tubuh Lindong. Dentang. Begitu dia melakukan kontak, suara robekan tidak terdengar seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, suara logam yang jernih terdengar. Setelah itu, alis mata Chen Mu menyusut dengan keras ketika dia melihat ada cahaya hitam aneh di bawah kulit Lindong. Saat cahaya hitam itu menyembur keluar, itu benar-benar berubah menjadi rompi hitam di tubuh Lindong. Selain itu, seketika angin pedang yang kuat menyentuh rompi hitam itu seperti melemparkan batu ke laut karena tidak menimbulkan dampak sama sekali. Namun, apa yang benar-benar menyebabkan ekspresi Chen Mu berubah adalah kekuatan isap yang sangat kuat yang benar-benar meletus dari rompi hitam itu. Berkat kekuatan isap itu, semua kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menghilang dengan cepat, sementara mereka terus-menerus menyembur ke tubuh Lindong. Anak itu sangat aneh. Pikiran ini melintas di benak Mu Chen. Segera, semua rambut di tubuhnya berdiri. Namun, saat dia akan segera mundur, senyum dingin muncul di wajah Lindong. Ledakan. Dua ar. Di langit, kilat dan guntur bergemuruh, sebelum semua kilat cepat berkumpul bersama. Seketika, mereka berubah menjadi telapak tangan raksasa. Namun, kilat ini tidak berwarna perak, tapi justru gelap gulita. Samar-samar, sensasi berdebar-debar jantung muncul. Memakan palem petir, raungan yang dalam terdengar di hati Lindong. Tepat, telapak petir hitam tiba-tiba tersapu. Setelah itu, di bawah tatapan bingung dari para praktisi kekaisaran tebing iblis, itu dengan kejam menghantam Mu Chen, yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dong! Seketika, cahaya kilat hitam menyapu di hutan yang subur ini. Berdiri di dekatnya, ekspresi Lei Si perlahan-lahan menjadi gelap ketika dia menatap cahaya rendah itu, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.